Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece chapter 1110 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece chapter 1110. Eits, sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama all players sekalian. One Piece chapter 1110 mendapatkan judul Bintang Jatuh. Sepertinya judul kali ini merujuk pada 5 tetua bintang alias Kurosei yang turun ke daratan dari tanah suci Merijoa. One Piece kembali melanjutkan cover story mengenai Wano Kuni yang bertajuk Perjalanan Yamato si bocah Oni mengunjungi kuil-kuil volume 2. Aku akan mengunjungi Wano Kuni seperti yang dilakukan Oden, teriak Yamato. Dalam cover story kali ini diperlihatkan Yamato dan Momonosuke sedang melihat-lihat Wano Kuni dari atas kastil ibu kota bunga. One Piece chapter 1110 diawali dengan memperlihatkan petir hitam besar yang menyambar-nyambar di seluruh pulau Egghead. Vice Admiral Bluegrass diperlihatkan sedang menunggangi salah satu sea base weapon. Dia lalu melihat ke arah pulau Egghead dan bertanya-tanya mengenai petir hitam tersebut. Seluruh kru angkatan laut juga menyaksikannya. Mereka menyadari jika petir-petir itu sama seperti ketika Saint Saturn mendarat di lepas pantai Pulau Egghead. Di atas kapal bajak laut raksasa, Bonnie mengkhawatirkan kondisi semua orang setelah melihat betapa membagongkannya petir hitam yang menyambar-nyambar tersebut. Sedangkan para raksasa dan pasifista masih terus menyerang dan menghancurkan kapal-kapal milik angkatan laut. Dan kemudian memperlihatkan Merijoa, tepatnya di ruangan otoritas milik Kurosei. Ruangan tersebut kini kosong, hanya ada lingkaran sihir besar yang terbakar di lantai, tepatnya di depan kursi dari para kakek Sugiono. Di layar terlihat Pythagoras dan Vegapunk sedang berbincang-bincang. Pythagoras menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh Vegapunk. Vegapunk menjelaskan jika yang dia lakukan adalah impian umat manusia. Kopi celeng Vega. Yap. Kopi yang hanya dengan menambahkan satu tetes air saja sudah dapat menjadi secangkir kopi panas instan. Sambil menyeruput kopinya, Vegapunk bertanya pada Pythagoras berapa lama lagi sampai dia bisa memulai siarannya. Aku mengerti, tidak ada frame waktu yang harus kita ikuti dengan ketat. Tapi, setelah 7 menit, kita bisa mulai. Jika ada seseorang yang ingin menginterupsi, sepertinya mereka tidak akan mampu menempuh jarak ke sini dengan cepat, ucap Pythagoras. Scene kemudian memperlihatkan area pertempuran dari Luffy. 4 bayangan besar muncul dari lingkaran sihir yang berada di sekitar Saturn. Aku harus menghubungi Nami-san dan yang lainnya, ucap Sanji yang masih berlari membawa Dr. Vegapunk. Sekarang ada 5 monster, teriak Luffy yang matanya sampai melotot. Kemudian diperlihatkan keseluruhan nama dari wujud perubahan iblis dari masing-masing Kurosei. Namun menariknya adalah hanya tertulis nama yokai-nya saja dan tidak ada embel-embel dari nama buah iblis yang dimakan oleh mereka. Saint J. Garcia Saturn, Hyuki, Saint Marcus Mars, Itsumade, Saint Topman Valkyrie, Houki, Saint Ethan Baron V. Nusjuro, Bakotsu, Saint Shepherd Jupiter, Sandworm. Dari penulisan aksara Jepangnya, hanya Jupiter saja yang tidak masuk ke dalam golongan yokai. Karena hanya dia satu-satunya yang ditulis dalam katakana sebagai cacing tanah, di mana Gorosei lain menggunakan nama yokai yang dituliskan dalam kanji. Kemudian dalam 2 halaman penuh yang membagongkan, kita dapat melihat wujud seutuhnya dari perubahan kelima kakek Sugiono. Seluruh Gorosei tampaknya menggunakan bentuk awakening dari wujud hewan mereka karena terdapat asap hitam yang menyala dan mengelilingi leher mereka. Saint J. Garcia Saturn sudah jelas dia adalah siluman laba-laba berkepala banteng. Kemudian Saint Mars adalah siluman burung. Lalu Saint Valkyrie merupakan siluman babi ngepet dengan 4 taring. Selanjutnya Saint Nusjuro merupakan siluman kuda tengkorak. Dan Saint Jupiter adalah siluman cacing tanah dengan gigi yang sangat rapi. Terdapat box perkenalan karakter yang bertuliskan otoritas tertinggi dari pemerintah dunia. 5 tetua. Nusjuro menggunakan kekuatannya untuk melihat di mana salah satu keberadaan dari pasifista. Kemudian dia berlari ke arahnya. Nusjuro berubah menjadi bentuk hybridnya. Dia terlihat seperti centaur. Bagian bawah tubuhnya masih berupa kerangka kuda. Namun leher dan kepalanya kini menjadi bagian atas tubuh manusia Nusjuro.
Nusjuro berlari mengelilingi Pulau Egghead untuk mengalahkan Pasifista. Dia menggunakan tebasan beku yang membekukan sirkuit di dalam Pasifista untuk melumpuhkan mereka. Terlihat pedang milik Nusjuro berwarna hitam. Tidak akan mengherankan apabila pedang milik si botak ini sudah berubah menjadi pedang hitam permanen. Karena seharusnya dia sudah hidup berabad-abad. Masa pedangnya masih belum jadi Kokuto. Rugi dong. Para keroco angkatan laut terkejut ketika melihat Pasifista yang berhasil dilumpuhkan. Scene kemudian berpindah ke pertarungan antara Zoro melawan Rob Lucci. Diperlihatkan salah satu pedang milik Zoro terlempar ke udara akibat serangan dari Rob Lucci. Lucci kemudian berkata jika Zoro pasti juga merasakan haki yang menarik itu. Dan hal itulah yang membuatnya penasaran sampai kehilangan fokus. Zoro kehilangan fokus karena memang haki itu terasa ada di seluruh penjuru Pulau Egghead. Yap, sudah jelas jika haki yang dirasakan oleh Zoro adalah haki yang terpancar ketika keempat Gorosei muncul ke Pulau Egghead. Itu artinya kilatan hitam besar yang memenuhi Pulau Egghead sudah jelas adalah haki raja yang dimiliki oleh para Gorosei. Sanji berbicara dengan Jinbe melalui Denden Mushi. Si nomor 4 meminta maaf pada Jinbe setelah dia memintanya untuk melakukan sesuatu. Jinbe mengatakan pada Sanji jika dia sudah bisa melihat Zoro yang ternyata masih bertarung melawan Rob Lucci. Mendengar hal itu, Sanji nyeletuk dengan mengatakan si Marimo sialan itu sama saja telah membawa semua kru dalam situasi yang berbahaya. Memang dasar beban. Lawan kucing oren aja nggak kelar-kelar. Zoro menoleh ke belakang. Ternyata dia mendengar ejekan Sanji dari Denden Mushi yang dibawa oleh Jinbe. Dan seketika ekspresi wajah Zoro berubah menjadi sangat marah. Lucci yang melihat Zoro kembali kehilangan fokus langsung mengambil kesempatan ini untuk menyerangnya. Sugan, Madara. Namun Zoro berhasil menghindari serangan dari Rob Lucci. Dia langsung mengambil satu pedangnya yang tadi terlempar ke udara. Santoryu, Kokuba, Madara, Gari. Zoro seketika menyerang Rob Lucci dengan teknik baru yang dinamakan Santoryu, Huva Hail, Spot Han. Selain itu terlihat adanya kilat hitam yang muncul dari serangan Zoro tersebut. Apakah Zoro melapisi serangannya dengan haki raja? Mimin akan bahas lebih detail di akhir video. Scene kemudian berpindah ke pesisir pantai Pulau Egghead. Terjadi perbincangan seru di antara para keroco angkatan laut. Aku bisa melihat sesuatu. Seekor kuda raksasa berlari menyusuri pantai. Teriak Ilham. Pasifista yang ada di sini berhenti berfungsi. Teriak Bowo. Di sini pun sama. Itu terpotong. Tidak. Ada bagian dari pasifista yang terlihat membeku. Teriak Choco. Di sisi lain, Sanji melihat dari kejauhan jika ada siluet burung raksasa yang sedang terbang menuju ke arah Lapface. Dan dia langsung menghubungi Nami. Halo Nami-san, Robin-chan, dan yang lainnya. Agak susah untuk menjelaskan apa yang terjadi di bawah ini saat ini. Tapi kita sudah mencapai batas. Tolong temukan cara untuk pergi dari sini, ucap Sanji. Hah? Kenapa, Sanji-kun? Tanya Nami. Scene kembali berpindah ke para angkatan laut. Salah satu ilmuwan dari angkatan laut melaporkan jika alat transmisi di kepala pasifista yang tumbang sudah membeku sebagian. Itu artinya para pasifista tersebut tidak akan bisa berfungsi sampai setidaknya 1 jam. Jadi seorang sekutu yang melakukan ini. Dengan ini kita bisa menghindari pertarungan yang sia-sia, ucap para kroco angkatan laut dengan wajah yang senang. Sekarang adalah kesempatan kita, habisi Bonnie, teriak Vice Admiral Doberman. Salah satu kroco marin menginformasikan jika Bonnie dan bajak laut topi jerami sekarang ada di timur laut pantai. Dengan tumbangnya setengah dari pasifista, maka mereka sudah bukan tandingan dari angkatan laut lagi. Sanji kembali berbicara dengan Nami melalui Denden Mushi. Dia berkata, bagaimanapun juga, tolong larilah. Aku dengan jelas melihat seekor monster mengerikan. Terbang! Lakukan pelarian kalian dari sana sekarang! Saat Sanji mengatakan hal ini, diperlihatkan burungnya Saint Marcus Mars sudah berada di area Lapface. Dia ingin mencoba menghancurkan barier yang melindungi Lapface. Saint Mars mencoba menabrakkan dirinya ke barier, namun barier tersebut tetap tidak rusak. Di sisi lain, Saint Nusjuro masih menebas pasifista Mark III dengan tebasan bekunya. Sedangkan Saint Saturn, Saint Valkyrie, dan Saint Jupiter bertarung melawan Luffy. Cacing kremi Jupiter diperlihatkan masuk ke dalam tanah. Monster itu menyelam ke bawah. Seekor cacing tanah? Tanya Luffy. Jin kemudian berpindah ke Lapface. Usopp diperlihatkan berbicara dengan Sanji melalui Denden Mushi.
Sanji, ini Usopp. Kita semua siap untuk melarikan diri sekarang. Tapi Zoro dan Jinbe masih belum ada di sini. Walaupun begitu, Franky beserta yang lainnya sudah ada di sini. Kapal baik-baik saja, ucap Usopp. Brook mencoba menenangkan Lilith yang masih kesal padanya. Toh sekarang mereka sudah berhenti dengan aman. Berkat Usopp, bukan kau, teriak Lilith. Yap, terlihat kapal Thousand Sunny yang berhasil diberhentikan menggunakan tanaman bambu yang berasal dari teknik milik Usopp. Jinbe lalu ikut nimbrung, dia pun berkata, aku memahami situasinya sekarang. Bahkan meskipun pertarungan Zoro belum selesai, aku secara paksa akan membawa dia denganku. Jinbe akhirnya benar-benar tiba, tapi ternyata pertarungan antara Zoro versus Lucci sudah selesai. Jinbe terkejut melihat hasil pertarungan tersebut karena kilatan hitam masih terpancar di tubuh Rob Lucci, dan pedang Zoro pun juga masih mengeluarkan kilatan hitam. Yap, dari scene ini sudah jelas jika Zoro melapisi serangannya dengan Advance Haki Raja. Namun bedanya dia tak mengeluarkan asap hijau yang menandakan jika dia juga menggunakan Advance Ryuo dalam serangannya. Nama serangan Zoro pun ada embel-embel nerakanya, itu artinya serangan ini adalah varian baru dari teknik Santoryu-nya, Hahava Hell, di mana Zoro hanya melapisi serangannya dengan Advance Haki Raja tanpa Advance Ryuo. Berbeda dengan teknik Santoryu King of Hell yang ditandai dengan munculnya asap berwarna hijau yang menandakan Zoro juga menggunakan Advance Ryuo dalam serangannya. Dan kemudian kembali memperlihatkan pertarungan Luffy. Tiba-tiba cacing kremi Jupiter muncul di bawah Luffy dan langsung melahap Luffy. Wah, kia! Teriak Luffy. Namun Dory dan Brogy datang tepat waktu dan mereka pun berkata, kau lihat itu? Ucap Brogy. Ya, itu membawaku kembali ke ingatan lama, ucap Dory. Yap, saat itu di Little Garden, Dory pernah menebas kepala dinosaurus yang saat itu juga melahap Luffy. Dory dan Brogy bersiap menyerang Jupiter. Kau adalah pria yang tidak cocok dengan kegelapan. Ayo, Taiyo, Noko. Wow, teriak Jupiter. Yap, serangan dari Dory dan Brogy tersebut berhasil membelah kepala dari cacing kremi Jupiter. Wah, ya, itu hampir saja. Kalian adalah raksasa Osan, teriak Luffy yang berhasil keluar dari tubuh Jupiter. Gabababababa, sudah lama sekali, Mugiwara, teriak Brogy. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi kami datang untuk menjemputmu. Kia, teriak Dory. Nah, dari chapter kali ini dapat disimpulkan jika misi utama dari bajak laut topi jerami adalah untuk melarikan diri. Grup Usopp sudah siap berlayar. Hanya tinggal Zoro, Jinbe, Sanji, dan Luffy saja yang masih belum berada di tempat pelarian. Sepertinya kru topi jerami akan kembali terpisah, mirip seperti di Dressrosa dan Whole Cake Island. Namun masih ada 8 Vice Admiral yang saat ini sedang mengincar Pony. Sepertinya pelarian kru topi jerami tak akan berjalan mulus. Usopp, Nami, Robin, Chopper, Franky, Brook, beserta para raksasa sedang berada bersama dengan Pony, plus Sanji yang saat ini sedang membawa Dr. Vegapunk ke arah mereka. Sepertinya mereka lah yang akan bertarung melawan Vice Admiral Angkatan Laut. Sedangkan Luffy, Zoro, Jinbe beserta Dory dan Brogy akan mencoba melawan kelima kakek Sugiono. Pada akhir One Piece chapter 1110 ada Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana?
Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video review untuk One Piece chapter 1110. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.